Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Budi Santoso, mahasiswa program studi Aquakultur PSDK AU Kediri, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, klaster 33. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum dari PBPK kemarin terkait ospek, dan di sini saya akan menjelaskannya. Materi pertama adalah kepemimpinan. Tidak semudah itu menjadi pemimpin. Bahkan, kepemimpinan mempunyai seni dan caranya tersendiri. Anda mungkin bisa menyuruh orang-orang, tetapi itu tidak lantas menjadikan Anda pemimpin yang baik. Untuk itu, mari kita simak berbagai macam pengertian dan hal-hal penting lainnya terkait seni kepemimpinan supaya dapat memahami bagaimana cara untuk membangun jiwa pemimpin dalam diri Anda tersendiri. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memadu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, definisi pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Jadi, seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memadu sekelompok orang atau pihak. Dan sedangkan pemimpinan menurut agama, kepemimpinan kata dasarnya adalah pemimpin, yang berarti orang yang memimpin. Petunjuk buku petunjuk atau pedoman, sedangkan dalam istilah Islam pemimpin dikonotasikan dengan kata khalifah, amir atau imamah. Khalifah adalah pengganti, yaitu seorang yang menggantikan tempat orang lain yang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kata khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi titel atau gelaran. Bagi pemimpin tertinggi masyarakat muslim, sebagai gelar yang berlabel agama, imamah berarti menjadi pemimpin yang menjadi suri tauladan. Contoh yang harus diikuti atau yang mendahului, dan amir tersendiri memiliki arti pemimpin, qaid, zaim, dan dalam kamus Inggris diartikan dengan orang yang memerintah, komandan, kepala, dan raja. Telah dikutip oleh Dionuddin Rais dalam bukunya yang berjudul Teori Politik Islam. Keimamahan didefinisikan sebagai kepemimpinan umum dalam urusan dunia dan agama. Kepemimpinan menurut para ahli, yang pertama adalah Ortway-Tate, ditemukan pada 1929. Kepemimpinan sebagai penggabungan perangai yang membuat seseorang mungkin dapat mendorong beberapa pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan menurut Cape Davis, kepemimpinan adalah kemampuan untuk membujuk orang lain untuk mencapai atau mencari tujuan yang telah ditetapkan secara antusias. Ini adalah faktor manusia yang mengikat kelompok bersama-sama dan memotivasi ke arah tujuan. Berbicara masalah pemimpin ideal menurut Islam, erat kaitannya dengan figur Rasulullah SAW. Beliau adalah pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Rasulullah merupakan suri tauladan bagi setiap orang, termasuk para pemimpin, karena dalam diri beliau hanyalah ada kebaikan dan kebaikan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran. Setelah pemimpin tauladan yang menjadi model ideal pemimpin, Rasulullah dikaruniai 4 sifat utama, yaitu sidik, amanah, tablik, dan batonah. Sidik berarti jujur, yang berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawabnya. Tablik berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya. Dan fatonah adalah cerdas, yang berarti dalam mengelola masyarakat. Terkait materi leadership mahasiswa pasca pandemi. Apa sih leader itu? Leader atau pemimpin yang mampu menginspirasi dan mengarahkan timnya untuk bekerja sama mencapai tujuan. Leader tersendiri mempunyai arti pemimpin yang menginspirasi timnya bekerja sama mencapai satu tujuan yang ditetapkan, sedangkan leadership adalah salah satu fungsi manajemen
untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Membicarakan tentang leadership tersendiri pasti ada goals-nya. Goals itu apa sih? Goals adalah sebagai sasaran yang ingin dicapai setelah mengerjakan pokok yang sudah direncanakan atau sesuatu yang ingin dicapai bersama. Ya, secara mudahnya goals itu adalah tujuan dari semua kegiatan yang terjadi di leadership tersendiri. Sikap yang harus dimiliki pemimpin. Yang pertama ada berpikir positif, berani mengambil risiko, tangguh, mampu beradaptasi, dan memiliki kreativitas dan inovasi. Sebagai pemimpin yang baik, bersikap selalu berpikir positif merupakan sesuatu yang penting, mengingat pimpinan merupakan orang yang dianggap sebagai panutan. Tapi sebelum pemimpin memiliki sifat tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemimpin jika ingin sifat tersebut sebenarnya cukup mudah berpikir positif. Dan kedua adalah sikap yang tangguh. Dan cara untuk menumbuhkan sikap berpikir positif adalah berikut. Kuasai diri sendiri, buatlah diri kita dan orang lain bahagia, singkirkan segala pikiran negatif melalui introspeksi diri, tetapkan tujuan, tumbuhkanlah sikap toleransi, gunakan kekuatan berdoa. Tentunya bila seorang pemimpin tidak memiliki sebuah keberanian, maka akan rasa percaya diri dari anak buahnya akan hilang. Sikap berani dalam mengambil keputusan pun harus diiringi dengan resiko yang diambil, karena dengan begitu keraguan yang dianggap dalam diri Anda akan hilang. Anda pun harus bisa meyakinkan anak buah Anda bahwasanya sikap berani yang diambil olehnya adalah keputusan terbaik dan tepat pula untuk mereka. Anda berani mengambil keputusan berarti Anda pula harus berani mengambil risiko serta bertanggung jawab atas apa yang terjadi di kemudian harinya. Satu, menumbuhkan tim yang tangguh. Untuk bisa berkembang merealisasikannya, hal mendasarkan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang baik, dari segi personal maupun dari segi manajemen. Setiap orang bisa menjadi pemimpin, tapi butuh usaha ekstra untuk menjadi pemimpin yang baik. Dan yang berikutnya adalah beradaptasi. Beradaptasi berarti mengertikan dari sebuah keadaan baru dan memiliki inisiatif dalam kemampuan beradaptasi, serta mempraktekkan perubahan dengan melengkapkan diri dalam sebuah kepribadian bersama nilai-nilai, tata kelola, sistem, prosedur. Lalu menemukan cara yang paling efektif namun mudah untuk menggunakannya buat kemajuan dan keberlanjutan dari aktivitas inti organisasi. Yang berikutnya ada memiliki sikap kreatif. Sikap baik yang harus dimiliki seorang pemimpin berikutnya adalah kreatif. Kreatif di sini bukan tentang karya seni atau unjuk kebolehan dalam bidang tersebut, namun Anda harus bisa memberikan solusi atau ide kreatif dalam mewujudkan sebuah tujuan yang akan dicapai bersama dengan anak buah Anda. Apalagi di zaman serba canggih ini, setiap orang, terutama pemimpin, dituntut untuk bisa berpikir terbuka terhadap sebuah perubahan dan menjadikan hal tersebut menjadi sesuatu yang kreatif serta inovatif. Tentunya bisa menjadi seorang yang kreatif pun diperlukan masukan dan pendapat orang lain yang sekiranya bisa memberikan Anda ide terbaik dalam mengambil sebuah keputusan. Yang berikutnya adalah millennials dengan politik digital untuk kesejahteraan rakyat. Masyarakat Indonesia merupakan pengguna media sosial yang aktif. Kata pemuda seringkali identik dengan kelompok anak muda yang masih bau kencur, alias belum berpengalaman, belum matang dalam berpikir, dan belum stabil secara emosi. Dan karenanya secara umum orang tidak terlalu memperhitungkan kelompok pemuda ini karena dianggap pola berpikir cenderung idealis, tidak realistis, dan sering mengambil keputusan dengan berdasarkan emosi perasaan belaka.
Namun sebenarnya dalam hidup ini yang namanya idealisme, suatu pemikiran tentang dunia utopia, merupakan hal penting yang membuat manusia tetap mempunyai semangat dan harapan dan tetap hidup dan berjuang demi dunia yang lebih baik. Dunia utopia memang seperti mimpi, tapi saya percaya bahwa mimpi yang terukur dan dikombinasikan dengan pemikiran serta semangat positif dapat mengubah dunia. Pada saat kita berhenti bermimpi, kita berhenti berusaha, maka kita akan mati. Disinilah peran pemuda. Sebagai sosok yang muda, yang dinamis, yang penuh energi, yang optimis, yang diharapkan untuk dapat menjadi agen perubahan yang bergerak dalam berusaha untuk sedekat mungkin dengan dunia utopia itu. Pemuda diharapkan bisa membawa ide-ide segar, pemikiran-pemikiran kreatif dengan metode thinking out the box yang inovatif, sehingga dunia tidak melulu hanya dihadapkan pada hal-hal zaman old yang itu saja dan tidak pernah berkembang. Dengan kata lain, pemuda diharapkan menjadi pemimpin masa depan yang lebih baik dari pemimpin masa kini. Pemuda diharapkan untuk menjadi change agent, yaitu pihak yang mendorong terjadinya transformasi dunia ini ke arah yang lebih baik melalui efektivitas, perbaikan, dan pengembangan. Berikutnya ada e-commerce mendukung perdagangan. Hasil survei, model penjualan e-commerce penjualan berhasil mengumpulkan poin 80,81, penjualan kembali 19,41, perantara 4,78, dan 2 jenis pelanggan e-commerce, konsumen akhir 53,1, konsumen akhir dan agent 45,34, agent 1,56. Jumlah transaksi e-commerce 2018 adalah jumlah transaksi 24,82 juta transaksi dan nilai transaksi sebesar 17,27 triliun. Materi berikutnya adalah kekerasan seksual dan perundungan. Terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penalaran. Apa saja sih bentuk-bentuk kekerasannya? Yang pertama ada kekerasan fisik, yaitu tindakan yang diarahkan untuk menyerang dan melukai pada tubuh. Yang kedua adalah kekerasan psikologis, tindakan yang diarahkan untuk menyerang perasaan dengan tujuan menghina, menghukum, dan merendahkan harkat dan martabatnya. Ketiga ada kekerasan seksual, tindakan yang secara khusus diarahkan untuk menyerang reproduksi dan seksualitas. Dan keempat ada kekerasan ekonomi, tindakan yang berakibat ketergantungan ekonomi, hidup tidak sejahtera, dan kesengsaraan. Dan ini adalah cara menghindari kekerasan. Yang pertama ada waspadai orang yang tidak dikenal atau baru dikenal. Yang kedua, waspada ketika di kendaraan umum. Ketiga, laporkan setiap tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual. Keempat, berjejaring dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak. Kelima, belajar dari kasus yang terjadi. Dan keenam, menjaga pergaulan. Dan itu tadi yang bisa saya sampaikan dari resume yang telah saya buat. Bila ada kesalahan mohon maaf. Kita satu Brawijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.